Selamat pagi saudara, pandemi COVID-19 belum berakhir. Namun, mutasi baru virus COVID-19 mulai mengkhawatirkan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Kita harus apa? Bersama saya Jimmy Jonathan, Bincang Pagi hadir perdana untuk Anda. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan 54 temuan virus varian mutasi baru COVID-19 di Indonesia. Virus tersebut dapat dikategorikan sebagai variant of concern atau virus yang diwaspadai. Virus varian tersebut diantaranya virus varian baru B117 asal Inggris, virus varian baru B1351 asal Afrika Selatan, virus varian baru B1617 asal India, dan virus P1 asal Brazil. Bincang Pagi pada hari ini, saya akan menggali lebih dalam informasi mengenai virus B1617 asal India. Untuk mendapatkan informasi terkait virus tersebut, telah terhubung dengan saya melalui via Zoom, Dr. Andika Billy Setiadi. Beliau adalah dokter aktif yang menangani pasien COVID-19 di Puskesmas Jurumudi Baru, Kota Tangerang. Selamat pagi, Dr. Billy. Selamat pagi, salam sejahtera. Sehat selalu ya, Dr. Billy? Ya, sama-sama. Jimmy dan kru juga sehat selalu ya. Baik dokter, kita tahu akhir-akhir ini pasien COVID-19 di Kota Tangerang kembali meningkat pasca libur panjang Lebaran tahun 2021 ini, dok. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dokter telah meluangkan waktu bersama kami di acara Bincang Pagi pada hari ini. Ya, terima kasih juga ini untuk sudah diundang sebagai narasumber dan juga sebagai dokter yang bisa memberikan informasi lah untuk masyarakat juga. Baik dokter, pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya dok ya, tetapi Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengumumkan bahwa virus varian baru B1617 asal India ini mulai ditemukan di 17 negara khususnya di Indonesia dok. Nah, pertanyaan saya mengapa virus tersebut dapat bermutasi dok? Oke, baik. Sebenarnya virus dari coronavirus disease 19 ini, nama virusnya kan dulu adalah coronavirus, novel coronavirus ya. Terus kemudian dia melakukan mutasi menjadi, tadi mungkin disebutkan udah oleh saudara Jimmy ya, ada yang mutasi dari 117, terus kemudian B117, dan juga P1 dari Brazil, ada juga B1351 dari Amerika. Memang sudah sifat alamiah virus untuk mengalami mutasi. Jadi pada saat virus itu masuk ke dalam sel manusia, dia itu kan semacam mengcopy. Dia masuk ke dalam sel manusia, sel host, terus kemudian dia akan mengcopy DNA, RNA protein-protein yang menyebabkan kalau kita lihat virus bundar, ada spike ataupun duri-durinya itu. Kenapa terjadi mutasi? Banyak faktor, terutama memang sifat alamiah virus. Kita tahu kita udah katakanlah perang melawan COVID-19 ini selama setahun lebih. Nah, semakin lama dia melakukan replikasi jangka waktu setahun ini, itu makin banyak kesempatan untuk bermutasi. Kedua, bisa juga dari faktor host. Misal, pada ras kulit putih atau ras kulit hitam atau mungkin orang Kaukasian Eropa, mereka juga akan menurunkan genetik yang berbeda. Sifat alamiahnya virus itu pasti bermutasi. Berarti dapat dikatakan bahwa virus varian baru ini adalah gelombang kedua dok ya? Karena dunia saja sudah mengakui bahwa virus tersebut adalah mimpi buruk untuk seluruh negara, khususnya negara Indonesia, dok. Nah, apabila dok, skenario terburuknya Indonesia itu memasuki gelombang kedua virus varian baru ini, dok.
Langkah apa dok kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memutuskan mata rantai virus B1617 ini? Baik, memang ini sebuah mimpi buruk ya. Kita udah berperang kembali dengan pandemi selama 1 tahun ya. Beberapa negara mungkin akan terefek, terutama pada sektor pariwisata dan juga faktor perekonomian gitu ya. Kalau emang dikatakan langkah apa, sebenarnya baik itu virus yang B1617 varian dari dia maupun varian dari Brazil, P1 ataupun juga 117 dari UK, semuanya sama. Langkahnya adalah kita lakukan yang namanya protokol kesehatan. Seperti kita tahu, pemerintah sudah melakukan yang namanya 3T langkah. Tes, tracing, treatment. Nah, kemudian langkah kita lah sebagai mungkin masyarakat aktif harus melakukan yang namanya protokol kesehatan yang sering kita dengar tuh 3M. Kemudian bertambah menjadi 4M. Memakai masker, lalu kemudian mencuci tangan sesering mungkin, lalu kemudian menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, dan kalau emang lagi musim-musim mungkin seperti lebaran atau adanya long weekend dan lain-lain, muncul M yang kelima, menunda bepergian jika memang nggak perlu. Tentu aja itu sangat membantu sekali untuk mencegah penularan virus yang lebih masif lagi. Berarti sama satu lagi dok, yang akhir-akhir ini diselenggarakan oleh pemerintah, melakukan vaksinasi dok ya? Ya, betul, melakukan vaksinasi. Baik dokter, kalau misalkan gejala yang kita tahu di COVID-19 ini kan lebih menyerang bagian tubuh, bagian pernapasan dok ya. Bagaimana dengan gejala yang dirasakan oleh orang yang terpapar virus B1617 ini dok? Oke. Sebenarnya baik itu dia coronavirus disease ya, coronavirus SARS-CoV-2 yang dari Wuhan, yang awalnya tanpa mutasi, maupun yang 1617 dari India ini, gejalanya memberikan gejala yang sama. Karena itu memang berikatannya kalau di badan kita ada namanya reseptor ACE. ACE2, itu adalah reseptor tempat dia virus akan nempel di badan kita, terus kemudian melakukan replikasi. Gejalanya hampir sama, terutama di bagian pernafasan. Dan kita perlu tahu juga, kalau untuk reseptor dari ACE2 ini, dia itu ada di hampir seluruh tubuh kita. Dia ada di jantung, dia ada di paru-paru, pencernaan, dia ada di bagian mata kita, dia ada di saraf, dan dia juga ada di kulit. Gitu. Untuk gejala yang paling banyak memang influenza-like illness, yaitu demam, batuk, pilek, sore throat atau nyeri tenggorokan, yang beratnya ke arah sesak kalau pernapasan. Tapi ada juga gejala-gejala seperti mual, terus kemudian diare atau mencret ya. Ada juga gejala inflamasi ataupun juga peradangan pada mata. Ada juga gejala kemerahan timbul ataupun juga radang pada kulit. Jadi karena reseptornya ada di semua tubuh, bisa kena ke semuanya. Baik itu coronavirus yang 19 awal maupun yang varian baru ini. Dan mungkin tentu aja kita tekankan juga kalau untuk varian baru ini, terutama yang dari India, B1617, dan dari UK, 117, perlu ditekankan bahwa tingkat transmisinya, transmissible-nya itu sangat tinggi. Lebih tinggi daripada virus awal yang dari Wuhan. Dan tingkat keparahannya, WHO mengatakan, saya kutip dari WHO dan juga CDC, dan juga NCBI, gejala-gejala yang muncul pada virus yang disebabkan oleh varian of concern dari 1617 ini, ternyata bisa menyebabkan infeksi yang lebih berat. Gitu. Berarti lebih berbahaya dok ya? Ya, betul. Lebih berbahaya dalam kategori 1, menyebar lebih cepat. Kategori 2, ya, yang kedua adalah tingkat morbiditas atau sakitnya, kualitas sakit pada diri seorang manusia yang terpajang, itu juga lebih berat, bisa menjadi lebih berat. Berarti ingat saudara-saudara, lebih berbahaya, jadi lebih baik untuk menerapkan protokol kesehatan di mana Anda berada ya. Berarti dok, mungkin bisa diceritakan sedikit dong, apakah di tempat Anda bekerja saat ini, di Puskesmas Jurumudi Baru, dari pihak Puskesmas apakah sudah membentuk regu khusus untuk menangani orang yang terpapar virus 1617 ini dok? Oke. Baik, kalau di tempat saya kerja, jadi kami bekerja di sebuah rumah isolasi terkonsentrasi namanya, yang disediakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Itu sebenarnya untuk melakukan isolasi mandiri bagi warga Kota Tangerang yang memang tidak adekuat untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah. Maka kami fasilitasi. Kalau untuk langkah-langkahnya, sebenarnya yang diterapkan sama. Karena kalau untuk tahu nih, varian ini sebenarnya varian COVID yang mana? Apakah ini 1617 India, P1 Brazil, United Kingdom, Inggris,
117 atau yang Afrika 1351, tentu aja metode pemeriksaannya, baik itu rapid antigen ataupun juga PCR, nggak bisa membedakan. Nah, itu harus dilakukan yang namanya whole genome sequence. Itu ada lab khusus gitu. Kita tahu dok bahwa Indonesia sedang melakukan proses vaksinasi kepada seluruh masyarakatnya. Nah, seperti vaksin AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan vaksin yang sedang diproduksi oleh Bio Farma itu sendiri, dok. Nah, pertanyaan saya, apakah masyarakat yang sudah dilakukan proses vaksinasi tersebut mungkin terpapar COVID B1617 ini, dok? Mungkinkah lebih rentan atau lebih berbahaya malah, dok? Baik. Nah, ini menarik ini. Memang ini menarik. Vaksin-vaksin yang sudah dikembangkan dan yang sudah didistribusikan, itu sebenarnya memang khusus untuk penyakit SARS coronavirus. Begitu terjadi mutasi, apa yang terjadi? Sebenarnya walaupun kita sudah divaksin, baik itu sekali ataupun 2 kali, apakah kita masih bisa kena corona? Bisa. Karena kalau udah divaksin itu nggak bikin kita kebal, tapi menimbulkan kekebalan. Ini yang mungkin agak salah kaprah di masyarakat umum, teman-teman gitu ya. Jadi kita punya kekebalan sehingga suatu saat misalnya kita terkena COVID ini, semoga nggak sampai ke arah yang sampai parah atau ke gejala berat. Ya syukur-syukur hanya gejala ringan atau sedang atau bahkan OTG, masuk ke orang tanpa gejala. Sama kayak campak. Udah divaksin campak kok bisa kena campak? Gitu. Emang nggak bikin kebal karena virus campak dan virus SARS coronavirus 2 ini udah ada di sekeliling kita dan nggak kelihatan itu susahnya. Nah, jadi walaupun sudah divaksin masih bisa kena lagi, tapi yang bisa kita dapatkan keuntungannya adalah muncul antibodi, muncul kekebalan gitu. Sayangnya dengan adanya mutasi ini, memang kita berperangnya dengan waktu ya, antara kita duluan jangan sampai virus termutasi ke arah yang buruk, maksudnya buruk atau lebih berbahaya adalah tadi lebih cepat menyebar, transmissible, terus kemudian juga lebih berbahaya, menunjukkan gejala kesakitan yang parah. Bagi orang-orang yang sudah divaksin, sayangnya kalau ada kena varian baru ini, efikasi dari vaksin ataupun juga efikasi itu maksudnya adalah keampuhan dari vaksin tersebut untuk yang udah menimbulkan antibodi untuk melawan si virus ini tentunya akan berkurang. Baik, Dr. Billy, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Berarti saya dapat simpulkan bahwa virus varian baru B1617 ini berbeda dengan virus COVID-19. Seperti perbedaan gejala dan lebih berbahaya, dok ya. Nah, dok, karena kita hampir di ujung acara, pertanyaan terakhir, apakah dokter ada pesan dan harapan untuk masyarakat yang sedang menyaksikan Bincang Pagi pada hari ini? Silakan, dok. Ya, baik. Mungkin pesan singkat yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang menyaksikan, teman-teman pemirsa, dan juga masyarakat. Kita masih belum selesai memerangi COVID. COVID ini memang masih ada, dan gelombang kedua, ketiga, keempat itu masih mengintip dengan adanya mutasi-mutasi. Tentu aja itu nggak perlu kita buat jadi panik, karena untuk pencegahannya sangat simpel, sangat mudah, hanya dengan menerapkan protokol kesehatan. Pola hidup sehat, istirahat cukup, makan makanan bergizi, minumlah vitamin bila memang ada suplai vitaminnya, dan juga hindari stres. Baik, dokter, terima kasih atas waktunya telah memberikan informasi terkait virus B1617 ini. Dan salam sehat, dokter, untuk keluarga dan seluruh rekan medis yang sedang bertugas, dok ya. Ya, baik, terima kasih juga Jimmy untuk kesempatannya di pagi hari ini. Salam sehat untuk kru juga, untuk keluarga, dan untuk semua teman-teman pemirsa, selalu sehat. Baik pemirsa, sekian Bincang Pagi hari ini bersama dengan Dr. Andika Billy Setiadi, adalah dokter dari Puskesmas Julumudi Baru, Kota Tangerang. Saya akhiri Bincang Pagi hari ini. Saya Jimmy Jonathan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.